Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kita, program kajian kitab. Dan di hari Senin kita seperti biasa akan melanjutkan pembahasan kitab Renungilah Perjalanan Hidupmu. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala tersambung melalui Zoom. Dan insya Allah seperti biasa akan melanjutkan pembahasan kita terkait kitab yang mana kitab ini, buku ini ditulis langsung oleh beliau, Renungilah Perjalanan Hidupmu. Dan seperti biasa juga ketika nanti ada waktu untuk kesempatan bertanya jawab, kita persilahkan di line interaktif ataupun platform digital kita yang lain. Silahkan untuk melanjutkan pembahasan, kami persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol masykurah, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih bersama buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Pagi ini kita akan meneruskan pembahasan dari buku tersebut. Sebelumnya, salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita menjelaskan tentang beberapa makhluk yang ada di sekitar kita, yang hidup berdampingan dengan kita. Hidup kita tidak lepas dari mereka. Kita sudah bahas tentang malaikat yang merupakan salah satu makhluk yang diciptakan Allah untuk berkhidmat bagi manusia, melakukan tugas-tugas untuk kepentingan manusia. Dan di sana ada makhluk lain yang juga makhluk gaib, yaitu jin, yang Allah ciptakan dari api. Kita sudah jelaskan 3 perkara, ya, 3 istilah: jin, iblis, dan setan, ya, yang punya kaitan erat dengan kehidupan manusia. Sejarah manusia adalah iblis, karena ada peristiwa yang menyangkut iblis ini dengan kehidupan manusia. Ya, ada peristiwa yang terjadi yang menyebabkan kehidupan manusia, hidup anak Adam ini nggak bisa lepas dari keikutsertaan jin yang bernama iblis. Dan iblis ini, sebagaimana kita sudah jelaskan, dia adalah salah satu dari bangsa jin, bukan dari malaikat. Kana minal jin, dia berasal dari kalangan jin. Wa fasaqa an amri rabbih, lalu dia berdurhaka, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan adalah salah satu sifat dari iblis ini. Syaitan adalah kedurhakaan. Ya, siapa saja yang memiliki sifat durhaka, penentangan, pembangkangan disebut syaitan. Baik dari kalangan jin maupun manusia. Nggak ada syaitan dari kalangan malaikat, karena malaikat tidak durhaka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat.
Ya, malaikat tidak memiliki sifat syaitanah. Yang memiliki sifat syaitan itu jin dan manusia. Maka Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari jenis yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Ya, karena yang memiliki potensi durhaka, pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala adalah jin dan manusia. Adapun malaikat tidak. Maka tidak ada malaikat yang memiliki sifat syaitanah. Yang berpotensi memiliki sifat syaitanah adalah jin dan manusia. Itu tiga istilah yang mungkin sering menjadi rancu antara jin, iblis, dan syaitan. Ya, pimpinan syaitan adalah iblis. Iblis ini dari kalangan jin. Ya, dia diikuti oleh bala tentaranya, baik dari kalangan jin dan manusia. Baik dari kalangan jin maupun manusia. Nah, kenapa kita bicara tentang iblis? Karena dia punya kaitan erat dengan kehidupan manusia. Bahkan dengan sejarah manusia. Dengan sejarah bapak manusia yaitu Adam. Ya. Maka Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang iblis ini. Bagaimana bersinggungannya iblis ini dengan kehidupan manusia. Ya. Yaitu ketika iblis mendurhakai perintah Allah untuk sujud kepada bapak kita Adam. Ya, ini awal dari permusuhan iblis terhadap anak Adam. Terhadap Adam dan anak keturunannya. Karena iblis merasa karena Adam ia terusir dari surga. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia sejak awal diciptakan. Hingga Allah memerintahkan kepada malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam. Sujud ini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, bukan beribadah kepada Adam, penghormatan. Kata-kata sujud juga digunakan untuk penghormatan. Namun perintah ini juga ditujukan kepada iblis, ya, termasuk di dalamnya iblis, tidak terkecuali. Iblis juga diperintahkan untuk sujud kepada Adam, sebagaimana malaikat dan jin-jin lainnya. Akan tetapi, iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah wahai manusia, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ya, maksudnya malaikat dan jin. Maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Dia tidak mau sujud, dia enggan. Dia menolak dan dia takabur. Dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir, menentang. Ya, itu iblis. Ya, maka iblis pun dihukum Allah Subhanahu wa taala keluar dari surga karena kesalahan itu, karena dosa itu. Allah juga menceritakan di dalam surat Al-A'raf ayat 11, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minasyajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu wahai Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Ya, maka sujudlah para malaikat itu seluruhnya. Gak ada yang enggak terkecuali. Gak ada yang menentang perintah Allah itu. Mereka sujud semuanya, kecuali iblis. Ya, dia tidak termasuk orang yang bersujud. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini di dalam ayat yang lain
dalam surat Al-Hijr ayat 28 sampai 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis lam yakun aba an yakuna ma'as sajidin. Aba an yakuna ma'as sajidin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia, bashar, manusia, dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniup ke dalamnya ruh ciptaan kami, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Faqa'u lahu sajidin. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama orang-orang yang sujud. Malaikat jin dan malaikat yang sujud. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat 61 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah semua, kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kepada Adam, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Dalam ayat ini Allah mengungkapkan alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 50, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah malaikat itu kepada Adam, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Nah, ini adalah dalil yang tegas, yang kuat, bahwasanya iblis ini dari kalangan jin. Kana minal jinni. Dia ini dari kalangan jin. Tapi dia mendurhakai. Fafasaqa an amri rabbi. Fasaqa itu bahasa Arab dari kata fasaqa, ya. Ya, artinya adalah kharaja, keluar. Artinya dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nas yang kuat dan tegas bahwasanya iblis ini dari kalangan jin. Bahkan disebutkan bahwasanya iblis ini adalah jin yang paling berilmu. Jin yang paling berilmu. Jin yang paling tinggi kedudukannya karena ilmu yang dimilikinya. Ya, dia adalah jin yang dihormati di kalangan jin karena keilmuannya. Tapi Allah menguji ketaatan dan ketundukannya. Ternyata ilmu itu menjadi fitnah baginya. Kedudukan yang mulia itu menjadi fitnah baginya. Dia enggan sujud ya karena kedudukannya yang dia rasa lebih tinggi daripada Adam. Nah, demikian. Ya, maka kadang-kadang status itu bisa menjadi fitnah bagi seseorang. Ya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat yang lain, ya, di dalam surat Shad ayat 71 sampai 74. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin." Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Ya, ketika kami katakan kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku telah meniupkan padanya ruh dari ciptaan kami,
maka tunduklah kepadanya dengan bersujud. Maka sujudlah malaikat seluruhnya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang yang kafir. Kesombongan ini adalah musibah yang menimpa iblis saat itu, yang menghalanginya untuk tunduk melaksanakan perintah Allah. Kesombongan yang membuat dia berbangga dan melecehkan Adam karena unsur pembuatannya dari tanah. Nah, inilah dia hakikat sombong, yaitu baturul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Nah, jadi karena kesombongan dan hasad yang menguasai iblis, dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Logikanya menurut dia, mengapa aku harus sujud kepada Adam yang lebih rendah kedudukannya? Aku lebih tinggi, aku lebih utama, lebih berilmu. Adam baru diciptakan, gak tahu apa-apa. Begitu kesombongan iblis ini. Ya, dengan itu dia tidak mau. Dia merasa tidak pantas sujud kepada Adam, memberikan penghormatan kepada Adam dengan bersujud. Ya, dan Allah menjelaskan ini di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah mengatakan, qala ma mana'aka an tasjuda li id amartuk. Allah berkata kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu untuk melakukannya? Iblis berkata, qala ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengungkapkan alasannya, logikanya. Ini adalah logika yang tertolak. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Aku dari api, dia dari tanah. Mengapa aku harus sujud kepada makhluk yang lebih rendah dariku? Iblis merasa unsur api itu lebih mulia daripada tanah. Ini logika iblis ya. Itu yang menyebabkan dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, asal usul penciptaannya itu membuat dia sombong dan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sombong itu warisan iblis. Ya. Maka kita tidak boleh bersombong diri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti sombongnya iblis dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Nah, maka sombong itu salah satu hal yang bisa menyebabkan orang itu masuk neraka dan tidak masuk surga. Ya, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Nah, demikian. Dan Allah juga menjelaskan ini di dalam surat yang lain ya, dalam surat Al-Hijr ayat 32-33. Qala ya iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Allah berkata, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud bersama-sama orang yang sujud? Yaitu malaikat dan jin. Jin yang sujud. Maka iblis berkata, iblis mengajukan argumentasinya. Aku tidak mau sujud kepada manusia, ya, yang engkau ciptakan mereka dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, itu yang menyebabkan iblis. Ternyata itu yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ya, dia merasa lebih berilmu, lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat. Ya, nah demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis dengan kesombongannya ini. Ya. Allah menghukum iblis dengan kesombongannya ini, Allah mengusirnya dari surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin.
Allah berkata, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang makhluk yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku terhadapmu akan berlaku sampai hari kiamat. Ya, nah itu iblis yang diusir Allah dari surga karena kedurhakaannya. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya iblis itu berada di surga. Ya, Allah mengatakan juga qala habit minha. Qala fahbit minha. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Fakhruj innaka minas saghirin. Allah berkata, turunlah kamu dari surga itu. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Karena surga itu bukan tempat orang yang sombong. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Ya, maka kalau ingin jadi penghuni surga jangan sombong. Ya, jangan menyombongkan diri. Yaitu iblis terusir dari surga karena sifat sombongnya. Ya, nah, karena sikap takaburnya. Allah mengusirnya dan mengatakan, "Fakhruj, keluar kamu darinya. Innaka minas sagirin." Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ya, nah demikian. Demikian juga dalam surat Al-Hijr ayat 34 sampai 35 Allah mengatakan, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin." Allah mengatakan, keluarlah kamu dari surga. Allah mengusir iblis dari surga. Karena sungguhnya kamu itu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Artinya iblis Allah beri tangguh umur panjang sampai hari kiamat. Dan dia terus mendapatkan kutukan itu sampai hari kiamat. Dan Allah benar-benar murka kepada iblis. Namun, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membuat iblis menyesali perbuatannya. Untuk bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah. Ya, seperti Adam yang melakukan kesalahan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa minta ampun kepada Allah. Nah, iblis tidak mau, justru sebaliknya iblis bersumpah dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpah iblis ya. Ini peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia dan kita. Ini akan terus membayangi perjalanan hidup kita, sumpah iblis ini. Ini sumpah enggak sembarang sumpah di iblis ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis bersumpah bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga mengeluarkan Adam dari surga dan juga akan menyesatkan anak keturunan Adam. Ya. Nah, dan sebelumnya iblis meminta tangguh agar diberi kehidupan sampai hari kiamat untuk bisa melaksanakan dan membuktikan sumpahnya itu. Maka Allah pun menjawab tantangan iblis dan mengabulkan permintaannya. Namun Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjaga hamba-hamba yang terpilih di antara anak-anak Adam. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 18. Ini kisah ini disebutkan Allah di dalam surat Al-A'raf ya. Ini tidak akan lekang, tidak akan lepas dari perjalanan hidup manusia. Bahwa ini akan terus membayangi kehidupan manusia, perjalanan hidup seorang anak Adam, kita. Nggak akan bisa lepas dari peristiwa ini. Yaitu ketika iblis berkata di hadapan Allah, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Wala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha mad'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Iblis berkata, berilah tangguh kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan. Sampai hari kiamat maksudnya. Maka Allah berkata, menjawab tantangan iblis itu. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Itu dikabulkan permohonan iblis ini. Dia diberi tangguh.
Dia dikasih hidup sampai hari kiamat. Ya, dikasih peluang untuk membuktikan sumpahnya itu. Ya, maka apa kata iblis? Fabima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau telah menghukumku, ya, menghukum diriku dan dinyatakan sesat, ya. Maka aku akan benar-benar akan menghalangi anak Adam dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, itu taat kepadamu. Allah berkata, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Nah, demikian. Jadi ini sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan bagi manusia. Allah ceritakan ini, apa hikmah Allah ceritakan ini, 2 kali Allah ceritakan ini di dalam Al-Quran. Salah satunya lagi adalah ya di dalam surat Al-Hijr ya, ayat 36 sampai 43 ya. Allah ceritakan beberapa kali di dalam Al-Quran peristiwa ini. Ini tidak lekang dan tidak lepas dari kehidupan kita. Ya. Nah, Allah dalam ayat yang lain Allah mengatakan qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, "Ya Rabbi, berilah aku tangguh sampai hari berbangkit." Allah mengatakan qala innaka minal mundarin. Engkau diberi tangguh, dikabulkan permintaan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang sudah ditetapkan, yaitu hari kiamat. Maka iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Rabbi, karena engkau telah memvonisku, menghukumku sesat. La uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan membuat indah, ya. Aku akan menghiasi yang buruk menjadi indah bagi mereka di muka bumi ini. Jadi iblis ini salah satu kerjanya adalah membolak-balikkan fakta. Yang buruk ditampakkannya baik, yang baik ditampakkannya buruk. Dia melakukan tazyin, membolak-balikkan fakta atau kenyataan. Ya, yang baik ditampilkannya seolah-olah buruk, yang buruk ditampilkan seolah-olah baik. Ya, memberi nama yang buruk dengan nama-nama yang baik dan memberi nama yang baik dengan nama-nama yang buruk. Itu kerja iblis di muka bumi. Dan ia lakukan itu untuk menyesatkan anak manusia. La uzayyinanna lahum fil ard. Wa la ughwiyannahum ajma'in. Lalu aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Itu langkah-langkah iblis ya, langkah-langkah syaitan. Pertama melakukan tazyin, ya, yaitu menebar syubhat sehingga membalikkan paradigma ataupun merubah paradigma kita dalam melihat kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan keburukan, ya, yaitu syubhat, sehingga yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik, ya. Itulah salah satu langkah iblis. Lalu dari situ barulah iblis menyesatkan anak manusia, ya. Wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang engkau pilih, yang mukhlis di antara mereka. Hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka. Itu di antara mereka, di antara anak Adam. Itu hamba-hamba yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Ya. Nah, qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berkata, inilah jalan yang lurus. Kewajiban aku adalah menjaganya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sudah tidak ada kuasa bagimu atas hamba-hambaku itu illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali hamba-hamba yang mengikutimu yang termasuk orang-orang yang tersesat. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sungguh jahannam adalah tempat yang dijanjikan untuk kamu semua, untuk mereka semua. Jadi itu peristiwanya ya, yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Bahwa kita punya musuh yang tidak pernah bosan, tidak pernah merasa letih dan lelah menyesatkan kita. Ya, iblis dan bala tentaranya. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah kasih peluang dia untuk melaksanakan sumpahnya. Jadi iblis yang menggoda Adam sehingga Adam keluar dari sorga, ya, itu masih hidup hari ini. Dan bayangkan saja musuh kita ini kerjanya sejak dia dikeluarkan dari surga sampai hari ini dan sampai hari kiamat cuma satu aja, yaitu menyesatkan anak manusia dengan langkah-langkah yang dia buat. Ya, dengan langkah-langkah strategi-strategi makar-makar yang dia buat. Kerjanya cuma itu. Nggak ada kerja sampingan yang lain. Bayangkan betapa piawainya iblis ini ya. Betapa ahlinya dia dalam menyesatkan anak Adam. Sangat berpengalaman tentunya. Maka tidak ada jalan selamat bagi kita dari makar dan tipu daya iblis ini kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang tidak bisa kita lihat sementara mereka bisa melihat kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi dalam surat Al-Isra ayat 62 sampai 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila." Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastafzis man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilik wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Inna ibadi laisa 'alaika 'alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Allah mengatakan, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah makhluk yang engkau muliakan atas diriku? Ya, luar biasa, iblis ini beradu argumen dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sombongnya iblis ini dengan keilmuan yang Allah berikan kepadanya justru dia gunakan untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berkata, iblis ini berkata, terangkanlah kepadaku, inikah makhluk yang engkau muliakan atas diriku, anak Adam ini? Itu yang merendahkan Adam dan anak keturunan. Jika engkau beri tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan anak keturunannya. Ya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Maka Allah berkata, pergilah barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu. Tapi pergilah di sini maksudnya aku kasih kesempatan. Ya, aku beri tangguh sampai hari kiamat untuk membuktikan kata-katamu itu, sumpahmu itu, bahwa engkau akan menyesatkan anak keturunannya kecuali sedikit saja. Ya, aku beri tangguh sampai hari kiamat. Ya, pergilah. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan bagi kamu semua. Sebagai balasan yang cukup. Silakan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara anak Adam itu dengan ajakan. Kerahkanlah terhadap mereka pasukan-pasukan berkuda dan pasukan-pasukan pejalan kaki. Bersekutulah bersama mereka dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Silakan beri janji mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan yaitu iblis kepada anak Adam melainkan ya janji palsu, tipuan belaka. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaganya. Nah, demikian. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 62 sampai 65. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada iblis untuk melaksanakan kata-katanya itu. Silakan ya hasung mereka dengan kata-katamu, ajakanmu. Ya. Ya, kerahkan pasukan-pasukanmu. Iblis punya pasukan. Ya, sebagaimana kata Nabi bahwa iblis membangun singgasananya di atas lautan. Inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Summa ba'asa sarayah. Summa yab'asu sarayah.
Kemudian iblis mengirim pasukan-pasukannya ke daratan. Ya, dan ya, yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar, a'dhamu fitnatan. Ya, yang paling besar kedudukannya, yang paling tinggi kedudukannya, ala manzilatan indahu a'dhamu fitnatan. Yang paling besar daya rusaknya kepada anak manusia, anak Adam. Lalu datanglah salah satu dari mereka dan berkata, aku telah menyesatkan mereka begini dan begitu. Tapi iblis belum puas. Iblis berkata, "Ma sana'ta syai'an?" Engkau belum buat apa-apa, kata iblis kepada anak buahnya itu. Lalu datang salah seorang anak buahnya dan berkata, "Tidak aku tinggalkan anak Adam, melainkan aku berhasil memisahkan antara suami dan istrinya, istri dan suaminya." Itu merusak rumah tangga muslim. Maka iblis pun berkata, "Ni'ma anta." Engkau baru hebat. Jadi iblis mengirim pasukan-pasukannya yang berjalan kaki maupun yang berkuda. Iblis punya pasukan. Iblis punya bala tentara. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, silakan kamu bersekutu, ikut campur dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Jadi salah satu pintu yang dimasuki iblis untuk menyesatkan, mengganggu anak Adam adalah dalam urusan harta dan anak-anak. Ini dua amanah berat. Urusan anak-anak itu adalah urusan amanah, urusan harta juga urusan amanah, dan iblis masuk dari pintu itu. Dua amanah besar dan berat ini, yaitu harta dan anak-anak. Ya, maka kalau kita lihat penyakit manusia, ya, sampai hari ini dan berikutnya adalah mereka, ya, lalai dalam urusan harta dan anak. Anak adalah amanah yang terletak di pundak kedua orang tua. Ya, harta juga amanah yang terletak di pundak kita. Dan dua amanah ini yang sering diganggu oleh iblis. Jika kita cenderung mengabaikan dua amanah ini, yaitu anak dan harta. Banyak orang tua yang egois, yang lebih mementingkan, ya, keuntungan dirinya, kepuasan dirinya, dan mengorbankan anak-anak. Mengorbankan anak-anak. Yang penting dia puas, yang penting dia senang. Banyak orang tua yang egois seperti itu. Demikian juga masalah harta. Banyak orang-orang yang lalai dalam masalah harta. Sehingga tidak peduli lagi dengan cara apa dia ambil harta dan bagaimana dia membelanjakan hartanya. Iblis ya, ikut campur, bahkan ikut campur sangat dalam terhadap anak Adam untuk urusan harta dan anak-anak. Dua amanah berat ini. Amanah harta dan amanah anak-anak. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu yang dilakukan. Berilah janji kepada mereka. Iblis mengumbar janji, itu kerja iblis. Janji-janji kosong. Janji-janji palsu. Ya. Diiming-iminginya kita dengan dunia. Jadi pendekatan iblis itu kepada manusia adalah pendekatan dunia. Ya. Maka hati-hati orang-orang yang dekat ke selalu pendekatannya pendekatan dunia, dunia dan dunia. Dunia, dunia dan dunia. Hati-hati. Itu pendekatan iblis. Ya, itulah janji iblis kepada teman-teman. Iblis tidak pernah menjanjikan akhirat, ingat. Iblis selalu menjanjikan dunia kepada manusia. Berilah janji kepada mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh setan itu melainkan tipuan belaka. Jadi yang dijanjikan iblis kepada anak Adam apa? Dunia. Maka pendekatan iblis kepada anak Adam adalah pendekatan duniawi. Hati-hati. Sementara pendekatan Allah kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quran adalah pendekatan akhirat. Ya, Allah menghibur nabinya dengan kata-kata walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu pendekatan Al-Quran, pendekatan akhirat. Janji akhirat, bukan janji dunia. Ya,
Allah mengedepankan, mendahulukan janji akhirat daripada janji dunia. Walaupun Allah akan beri juga hamba-hambanya di dunia. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah apa? Itu yang Allah sampaikan kepada nabinya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu akan memberikan kepada kamu nanti di akhirat dan kamu akan puas. Itu pendekatan Al-Quran. Beda dengan pendekatan iblis, pendekatan dunia. Ya. Maka kita agak aneh juga sebagian orang pendekatan sedekahnya itu bukan pendekatan akhirat tapi dunia. Sedekah 1 juta nanti dapat 10 juta. Nggak dapat 10 juta marah dia. Ya. Banyak orang-orang yang berkata hari ini orang Islam harus kaya. Orang Islam harus kaya. Itu kata-kata yang menyesatkan juga. Dan kita tidak setuju dengan kata-kata seperti itu. Kata-kata itu juga menyakiti orang miskin. Apa memang kaya itu wajib? Dan apakah kemiskinan itu menjadi masalah? Dan salah satu program Nabi di Madinah, programnya mengatasi kemiskinan. Enggak ada itu. Nabi tidak pernah mempermasalahkan kemiskinan. Justru yang dipermasalahkan Nabi adalah kekayaan. Karena pendekatan Allah kepada nabinya adalah pendekatan akhirat, bukan pendekatan dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, ceritanya masih panjang, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi kenapa kita ceritakan ini di dalam buku kita ini tentang iblis ini? Karena ini adalah peristiwa yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita dan terus membayangi kehidupan kita, ya, sampai kita mati, ya, bahkan sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa dan pendengar sekalian. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafur. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif di nomor 0822 88886630 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp juga SMS, dan bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp-nya Rosyad TV Ustaz, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau tanya, apakah perceraian itu selalu datangnya dari sihir iblis ataukah itu merupakan takdir Allah? Bagaimana kita menyikapinya orang yang mau bercerai? Silakan Ustaz. Ya, perceraian itu dalam Islam adalah salah satu solusi. Ya, apabila keduanya tidak dapat menegakkan hukum Allah di dalam pernikahan mereka, di dalam rumah tangga mereka, yang kalau dilanjutkan akan membawa mudarat lebih besar, maka solusinya adalah perceraian, talak. Maka talak itu di tangan suami, pemimpin, kepala keluarga, laki-laki, karena dia lebih matang akalnya dan kedudukannya yang memang sebagai penanggung jawab, bukan di tangan istri. Ya, talak itu. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Cuma dengan, ya kita katakan dengan kaidah-kaidahnya, ya. Nah, bukan ya kita katakan untuk mendalimi atau untuk berbuat keburukan ataupun kejahatan kepada pihak lain, enggak. Itu salah satu solusi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sulhu khair. Berdamai itu lebih baik. Kalau bisa berdamai maka itu yang lebih baik. Maka sebelum menuju kepada titik perceraian, ada mediasi yang perlu dilakukan. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Coba datangkan utusan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan, untuk mencari titik temu. Harus ada usaha-usaha untuk mempertahankannya lebih dulu. Ya, baru setelah itu kalau memang nggak bisa juga buntu ya, karena memang kadang-kadang ada dua orang yang nggak bisa disatukan. Maka perceraian itu adalah salah satu solusi. Ya, nah demikian. Jadi bukan tujuan. Ya, karena ada juga efek ataupun dampak dari perceraian, yaitu
pada anak keturunan, anak-anak, kan begitu ya. Tapi ada kondisi di mana kalau perkawinan itu dipertahankan justru membahayakan anak keturunan. Maka lebih baik mereka bercerai karena mereka tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan kita persilahkan kembali para pemirsa Rosyad TV yang ingin bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV Ustaz. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bisa nggak kalau kita ada bernazar mau baca kulhu tapi nggak dibaca-baca karena sibuk urusan dunia? Bisa nggak Ustadz diganti dengan puasa atau yang lainnya? Dan juga sewaktu ada yang kasih Al-Quran, orang meninggal minta dibaca tapi tidak dibaca-baca, tidak dibaca-baca, gimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Nah, pada dasarnya nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ya. Perkara wajib nggak perlu dinazarkan. Misalnya saya bernazar sholat 5 waktu yang nggak perlu nazar, memang wajib. Nazar itu pada perkara-perkara yang tidak wajib ya. Nah, seperti tadi baca kulhu kan begitu ya, itu kan tidak wajib ya, bacalah ya sebagai sebagai pelaksanaan dari nazar kita ya. Nah, misalnya bernazar untuk iktikaf kan tidak wajib, maka tunaikan nazar itu. Puasa selain Ramadan kan begitu ya, itu adalah sunnah selain Ramadan ya, maka tunaikan nazar apabila kita bernazar ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, semampu kita tentunya. Semampu kita. Ya. Nah, maka ketika kita bernazar jangan dikaitkan dengan sesuatu. Saya bernazar kalau ini, saya bernazar kalau itu ya. Nazar saja. Saya bernazar menyembelih kambing, itu aja. Kalau saya ini, kalau saya itu jangan. Jangan pakai kalau-kalau. Seandainya, jangan. Itu nazar bakhil namanya. Nazar itu ya nazar. Bagaimana nazar yang benar? Nazar yang benar, kita mengatakan, saya bernazar bersedekah. Saya bernazar menyembelih kambing. Saya bernazar berpuasa. Saya bernazar beriktikaf. Nggak perlu kita sebutkan kalau saya diterima jadi PNS. Kalau saya begini, kalau saya begitu. Ya, itu nazar bakhil namanya. Nazar yang benar adalah bernazar. Melakukan sesuatu yang sunnah. Sebagai bentuk kita katakan ketaatan kita kepada Allah. Kita katakan saya akan puasa hari Senin ini. Saya akan berpuasa hari Kamis ini. Nah, demikian. Saya akan menyembelih kambing besok. Lakukan ya. Ya, saya akan menyembelih kambing tahun ini. Ya, selain ya kurban ya. Sembelih. Ya, sebagai bentuk nazar. Tidak usah dikait-kaitkan kalau saya begini, kalau saya begitu, kalau saya ini, kalau saya itu. Ya. Itu bentuk nazar yang benar, yang tepat. Karena sebagian orang bernazar itu kalau ada yang diinginkan. Itu salah sebenarnya, enggak seperti itu nazar itu. Ya, dia baru bernazar kalau ada inginnya kepada Allah. Kalau nggak ada inginnya kepada Allah, dia nggak bernazar. Nazar itu salah satu ibadah. Ya, maka lakukan saja. Saya bernazar menyembelih kambing, saya bernazar bersedekah. Bukan zakat ya, zakat kan wajib. Ya bersedekahlah. Tanpa embel-embel kalau saya begini, kalau saya begitu. Kalau saya diterima, kalau saya untung, kalau saya ini, kalau saya itu, jangan pakai kalau-kalau. Itu nazar yang benar ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Jambi. Ustaz, saya mau bertanya di tempat saya ada beberapa orang yang pernah bermimpi meninggal dunia, sehingga dia tahu semua bacaan-bacaan, situasi, dan kondisi yang dialami oleh orang meninggal tersebut.
seperti waktu memandikan yang terkena percikan air itu sakit, itu gimana ya Ustadz? Apakah orang tersebut mendapat hidayah bisa bermimpi seperti itu? Apa gimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Tidak boleh mengambil istimbat hukum, kesimpulan yang berkaitan dengan agama, dengan mimpi. Karena agama kita bukan agama yang dibangun dengan mimpi. Kecuali mimpi para nabi. Mimpi para nabi itu benar. Dan kita kan bukan nabi masalah. Ya. Maka mimpi kita bukan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau mimpi itu baik ya, mimpi itu kan ada 3 macam. Ada mimpi yang baik, kita melihat yang baik-baik ya. Ya, itu adalah bisyarah, kabar gembira yang mungkin disegerakan. Mimpi baik namanya ya. Yang kedua adalah mimpi buruk, itu dari setan, gangguan setan kepada kita. Maka kalau kita dapat mimpi buruk jangan diceritakan, beristiadzah, yang melepeh 3 kali ke kiri, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, merubah posisi tidur ya. Nah, itu beberapa cara-cara sunnah yang diajarkan Nabi ketika melihat mimpi yang buruk ya. Yang pertama, jangan diceritakan nama siapa-siapa. Yang kedua, beristiazah kepada Allah. Yang ketiga, ya kita perlu berlindung kepada Allah dari gangguan setan, ini dari setan. Berpindah posisi. Ya, nah, demikian para jemaah yang dimuliakan. Kemudian yang ketiga adalah mimpi bunga-bunga tidur yang biasa lah, karena orang itu beraktivitas hari-hari, misalnya jualan tape, mimpinya mimpi makan tape kan gitu, biasa lah ya. Nah, itu namanya bunga-bunga tidur, mimpi biasa ya, berkaitan dengan mungkin apa yang dilakukan ya dan dikerjakan oleh seseorang itu sehari-hari kan begitu. Itu mimpi. Dan mimpi tidak boleh dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Nah, mungkin Afwan sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, sudah 1 jam lebih kurang kebersamaan kita di saluran ini. Dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang khilaf ataupun salah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Masih akan meneruskan pembahasan di buku Renungi Perjalanan Hidupmu, tentunya masih di televisi kita di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang sudah masuk tapi belum sempat kita pertanyakan ke Ustadz atau belum bisa dijawab oleh Ustadz, mudah-mudahan bisa di pertemuan selanjutnya. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.